Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada, pada materi kali ini Bapak ingin tadarus Al-Quran juga sekaligus membedah ilmu tajwidnya. Bersama pada materi kita kali ini salah satu teman kalian. Nanti silakan perkenalkan diri, namanya, kelasnya, tempat tinggalnya, sama surat apa yang mau dibaca. Ya, baik, langsung saja supaya tidak berpanjang waktu karena terlalu lama waktu juga kuotanya habis. Jadi langsung saja silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum, nama, kelas, dan seterusnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalesia Ayofia. Saya kelas 4A. Saya tinggal di Desa Biru Mukti, RT 13. Sekarang kelas 4A. Kelas 4A. Siapa ibu wali kelasnya? Bu Miswati. Bu Miswanti. Halo Ibu Miswanti, ini salah satu peserta didik Ibu akan memperagakan bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang selanjutnya akan kita urai bagaimana hukum bacaan yang ada di dalam bacaan tersebut. Rencana surat apa yang mau dibaca? Al-Bayyinah. Mari kita simak bersama-sama bacaan dari Ananda Felicia terlebih dahulu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu d-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatul tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khashiya rabbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Itu tadi pembacaan surat Al-Bayyinah
Itu surat yang ke-98. Jumlah ayatnya ada 8. Adik-adik di rumah bisa nanti sambil membuka mushafnya ya. Silakan dibuka mushafnya. Dilihat surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98. Surat ini juga terdapat di deretan juz amma, artinya surat-surat yang pendek dan pilihan. Baik, tadi di awal sebelum membaca surat Al-Bayyinah, tadi ada lafaz yang dibaca, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul ya? Itu disebut apa itu? Lafaz itu? Apa namanya? Lafaz ta'awuz. Disebut apa? Ta'awuz. Disebut apa? Ta'awuz. Ta'awuz ini artinya perlindungan. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu yang pertama. Jadi surat apapun yang mau kita baca harus kita baca ta'awuz. Nah, kecuali di surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah. Selanjutnya kita membaca lafaz basmalah, betul kan ya? Nah, lafaz basmalah itu bunyinya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua bacaan ini, adik-adik yang ada di rumah, harus dibaca. Ya. Untuk bacaan ta'awuz, nanti dibacanya itu di permulaan saja. Adapun lafaz basmalah itu dibaca ketika mau memulai surat baru. Jadi antara surat yang sebelumnya dan surat yang sesudahnya harus ada pemisah atau pembeda. Pembeda di sini kita baca dengan basmalah. Nah, baik, selanjutnya kita akan memulai tentang kandungan ilmu bacaan tajwid dan nanti akan kita jelaskan sedikit mengenai kandungan daripada ayat ini. Nah, pada lafaz yang pertama, di ayat yang pertama ada lam yakun. Nah, lam yakun. Nah, perhatikan di sana ada bacaan lam yakun. Di sana ada huruf mim berharokat apa? Mim hurufnya harokatnya apa? Di situ apa? Harokatnya apa? Sukun atau mati. Nah, apabila ada huruf mim sukun atau berharokat mati, maka terkandung hukum bacaan izhar syafawi. Artinya apa? Harus jelas. Apanya apa yang jelas? Dibaca huruf mimnya lam. Itu seperti itu. Maka bacanya lam yakunil ladina kafaru dan seterusnya. Kemudian pada lafaz selanjutnya ada nun sukun. Coba dilihat ada tidak nun sukun? Ayat yang pertama. Ada. Coba dibaca. Min ahlil kitabi wal musyrikin. Pada kata kalimat nun sukun yaitu min ahli. Itu ada nun sukun ketemu dengan apa? Huruf apa? Huruf alif. Pintar. Nah, adik-adik di rumah bisa sambil melihat catatan di pelajaran ilmu tajwidnya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif, ayo disebut bacaan apa? Bacaan apa? Tahu? Bacaan idhar. Bacaan idhar artinya apa? Jelas. Apanya yang jelas, Pak? Membaca nun sukunnya harus jelas. Ya, min ahli. Nah, jadi harus jelas. Kemudian ahlil kitabi wal musyrikin. Di sana ada alif lam sukun. Alkitab dengan al musyrikin. Betul tidak? Nah, kira-kira apa itu? Disebut bacaan apa itu? Alif lam apa itu? Disebut alif lam, koma
Qamariyah. Nah, coba ya, hukum bacaan alif dan lam apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada dua. Yang pertama disebut alif lam qamariyah, yang kedua disebut alif lam syamsiyah. Apa perbedaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Ada yang tahu? Coba jelaskan sedikit tentang alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Oh, kurang tahu. Baik, kalau belum tahu, coba perhatikan. Alif lam apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, tadi ada dua hukum bacaan, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Bagaimana cara membedakan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Cara membedakannya adalah perhatikan di atas huruf alif dan lam itu apakah ada sukun atau harokat mati atau tidak? Ada. Kalau ada, maka itu tandanya kalimat tersebut dibaca alif lam qamariyah. Nah, artinya alif lam yang dibaca jelas. Pak, qamar kan artinya bulan, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah bulan itu bisa kita lihat dengan mata sehingga jelas. Berbeda dengan matahari. Mata kita kan tidak bisa lihat matahari, ya kan? Maka alif lam syamsiyah, alif lam matahari, itu artinya alif lam yang tidak jelas dibaca atau samar. Ya, jadi alif lamnya itu tidak dibaca. Contohnya asyamsu, asyamsu, wadduha. Coba mana alif lamnya? Kan tidak nampak. Yang nampak adalah yang nampak di bacaan adalah wa dan dod. Wadduha. Nah, alif lamnya tidak ada. Padahal di tulisan lamnya alif lamnya ada. Padahal di tulisan alif lamnya ada. Nah, maka ciri alif lam syamsiyah itu biasanya tanda sukunnya tidak ada. Yang ada adalah tanda tasdid. Nah, beda dengan alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, tanda bacaan alif lamnya dibaca jelas. Contohnya apa? Al-kitabi, amin ahlil kitabi. Lamnya jelas dibaca. Wal musyrikin, wal jelas. Alif lam wal. Nah, ada lamnya. Wal musyrikina. Nah, baik. Nah, selanjutnya di ayat yang kedua, Rasulun minallah. Rasulun. Nah, di situ ada tanda tanwin. Tanda tanwin berupa dhamma ta'in. Nah, apa itu? Berupa apa di situ? Ayat yang kedua coba dilihat. Berupa apa Kak di situ? Berupa dhamma ta'in. Nah, dhamma ta'in di situ bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan huruf mim. Maka cara membacanya adalah idgham bi gunna billah. Ada berapa huruf idgham bi gunna? Ingat tak? Ada berapa? Nah, ingat. Ada empat. Yaitu apa saja? Coba sebut bareng-bareng. Ya, nun, mim, waw. Manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu empat huruf ini, maka hukum bacaannya disebut atau dibaca idgham bi gunna. Itu masuk tanpa berdebu. Ya, contohnya Rasulum. Itu masuk lum. Nah, dari lam berharapan dhamma ta'in, lum minallah. Terus seperti itu ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Itu ada tanwin lagi di situ. Apa coba? Bentuknya apa tanwin di situ? Suhufan mutahharah.
Fathatain, pintar. Bertemu dengan huruf suhufan, huruf huruf mim. Suhufan mutahharah. Ya, ada tanwin berupa fathatain ketemu dengan huruf mim. Nah, karena kebetulan hurufnya sama, maka itu adalah huruf idgham bihuna. Suhufan mutahharah. Nah, itu seperti itu ya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka ada 5 hukum bacaan. Apa enggak? 1 dua idgham bihuna, yang ketiga idgham bila guna, yang keempat ikhlas, yang terakhir apa? Ikhfa. Nah, masing-masing buku bacaan memiliki huruf masing-masing. Ya. Mungkin adik-adik di rumah bisa sambil menyimak Al-Qur'annya. Coba di surat Al-Bayyinah itu selain ayat 1 dan 2, pada ayat berapa lagi coba terdapat kandungan hukum bacaan nun sukun atau tanwin? Coba kita lihat di ayat yang ketiga. Fiha kutubun. Ini ada tanwin berupa domatain. Fiha kutubun. Nah, cuman huruf apa ini sesudahnya tanwin ini? Huruf apa itu? Huruf qaf. Huruf apa? Qaf. Sehingga qaf itu termasuk bacaan ikhfa. Maka fiha kutubun qayyimah. Nah, jadi dibacanya kutubun. Ada samar, ya, samar. Kutubun qayyimah. Beda dengan iza min jelas nun sukunnya. Beda juga dengan idgham bihuna, ya, rasulun min Allah. Nah, kalau baca ikhfa kutubun qayyimah. Nah, baiklah anak-anakku di rumah, peserta pesantren Kilat Ramadan 1442 Hijriah. Selanjutnya silakan, ini tugas untuk hari ini. Tugas hari ini adalah silakan cari hukum bacaan nun sukun atau tanwin pada surat Al-Bayyinah ayat 3, atau di surat Al-Bayyinah, di surat Al-Bayyinah 5 saja. Jadi setiap anak membuat mencari nun sukun atau tanwin yang berada di dalam surat Al-Bayyinah dan jelaskan hukum bacaannya. Berikut alasan. Contohnya gimana, Pak? Contohnya tadi. 1, misal ya, min ahli. Nah, ditulis lafadznya min ahli. Kemudian apa hukum bacaannya? Di situ ditulis idhar. Selanjutnya apa alasannya? Alasannya nun sukun bertemu alif. Nah, begitu ya. Jadi tugas hari ini silakan cari hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang terdapat pada surat Al-Bayyinah. 1 orang 5 saja, ya, 5 hukum bacaan. Kalau nun sukun tanwinnya tidak ada, ya, kalau nun sukun tanwin tidak ada, boleh bacaan yang lain seperti untuk alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Untuk materi kelas 4, 5 dan 6 saya kira itu sudah dipelajari ya, dan insya Allah mudah untuk dikerjakan. Baik, yang terakhir kita akan membaca kandungan surat ini. Kita akan baca kandungan surat ini. Tahu tidak Al-Bayyinah artinya apa? Artinya apa? Bukti nyata atau bukti-bukti. Nah, apa maksudnya bukti yang nyata ini? Maksudnya adalah Al-Quran, ya, Al-Quran dan risalah Nabi
adalah sebagai bukti yang nyata akan kebenaran Allah. Dan di surat Al-Bayyinah ini dijelaskan bagaimana caranya supaya ibadah kita itu diterima Allah. Apa caranya? Caranya dengan ikhlas. Nah, perhatikan itu ayat yang kelima. Coba dibaca ayat yang kelima. Wa ma umiru 1 dan 3. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Nah, betul. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Jadi di sini disebutkan terjemahannya adalah padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Jadi syarat diterimanya kita beribadah kepada Allah menurut surat Al-Bayyinah adalah harus memurnikan niat atau harus ikhlas. Harus ketika kita sholat karena Allah, bukan karena yang lainnya. Harus ketika kita berpuasa karena Allah, bukan yang lain. Pak, boleh tidak saya puasa, tapi niatnya supaya dibelikan Lego sama bapakku? Boleh tidak? Kira-kira boleh tidak? Tidak boleh. Ya, niatnya untuk Allah. Lillahi ta'ala. Makanya kita baca niat. Niat puasa bagaimana niat puasa? Nawaitu sawma khotiban tadami wa isya di Ramadan tadi sanati lillahi ta'ala. Nah, bentar. Itu lafaz niat puasa. Kapan dibacanya? Waktu santap sahur. Nah, supaya tidak ketinggalan biasanya kalau habis taraweh, sholat witir kan dibaca, ya kan? Ya bareng-bareng. Nawaitu sawma an adami fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya Allah, aku berniat ya untuk menjalankan puasa fardu pada tahun ini karena Engkau. Nah, ini niat. Sudah kita mendapatkan ikhlas kepada Allah. Nanti kalau Bapak mau memberikan Lego, memberikan sepatu baru, itu berarti puasanya dapat, hadiahnya juga dapat. Jangan sampai kita puasa niatnya mau dibelikan tas, jangan. Tapi niat kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah, insya Allah mainan, kan? Akan kita raih. Pastilah Bapak mau niat nyisihkan uang sedikit untuk beli mainan, makanan, baju baru, apalagi menjelang Lebaran, ya. Baik, adik-adik di rumah, seluruh siswa dan siswi SDN 013 Penajam, demikian adalah penyampaian materi yang pertama, terus Al-Quran berkaitan dengan ilmu tajwid dan kandungan surat Al-Bayyinah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan pelajari hari ini mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah puasa kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ananda Alicia, siswi SD 013 Penajam, kelas berapa? 4A. Kelas 4A yang telah mendampingi bersama materi yang pertama Tadarus Al-Quran Ilmu Tajwid. Sampai ketemu di program Ramadan Pesantren Kilat Ramadan 1442 Hijriah selama 3 hari ke depan dari studio SDN 013 Penajam TV di Musola Ar-Raudhah. SDN 013 Penajam menyapa adik-adik semua dan juga para pemirsa yang menyaksikan channel ini. Mohon maaf segala khilaf dan terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan
penyimakannya serta ikut sertaan dalam program ini. Ketemu lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.